Pertempuran sengit pasukan Rusia mati-matian pertahankan garis depan. Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки вооруженным силам Украины, в том числе прямыми поставками различных видов вооружения. За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России. Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию. И никогда не предадим, не утратим свой суверенитет, а укрепляя его, мы развиваем нашу страну. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pertarungan sengit antara pasukannya dengan tentara Ukraina yang didukung oleh tentara bayaran asing di Kislovka. Laporan Kemhan Rusia melaporkan bahwa pasukan Ukraina dan tentara bayaran asing menyerang dari 3 arah secara bersamaan. Gabungan pasukan tersebut bahkan sempat mencapai pinggiran barat pemukiman. Unit tentara Ukraina berhasil menembus pertahanan, namun lanjut laporan itu dengan tindakan aktif pasukan dan artileri Rusia, tentara gabungan Ukraina diusir dari Kislovka. Mereka dibubarkan dan dilempar ke tempat semula. Posisi pasukan Rusia di garis depan berhasil dipulihkan, ujar juru bicara Kemhan Rusia Igor Konasenkov dikutip Kamis 13 Oktober 2022. Selain Kislovka, pihak Rusia juga melaporkan upaya gagal 3 kompi pasukan Ukraina untuk menyerang ke arah permukiman Tabaevka, Orlianka dari wilayah Kharkov, dan Kuzemovka di Luhansk. Semua serangan berhasil dihalau. Adapun total kerugian dari pihak Ukraina dan tentara bayaran berjumlah lebih dari 100 personel militer, 4 tank, 3 kendaraan tempur infanteri, dan 3 pengangkut personel lapis baja Kirpi Turki. Upaya Ukraina untuk masuk dari sungai Zerebet di daerah permukiman Raigorodka, Karmazinovka, Rozovka, Makivka, dan Novolyubovka dari Republik Rakyat Luhansk digagalkan. 3 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan lapis baja, dan sekitar 60 prajurit Ukraina hancur. Sementara itu dari arah Zaporozhye dekat permukiman Novodarovka, unit-unit Ukraina menangkal serangan Ukraina yang datang dengan kekuatan hingga 1 pelton dengan dukungan kendaraan lapis baja. 7 prajurit Ukraina dan sebuah mobil lapis baja hancur. Ancaman Putin. Di sisi lain, pasukan Moskow melakukan serangan rudal pembalasan di beberapa kota Ukraina, menyusul ledakan bom yang menghancurkan jembatan yang menghubungkan Crimea dengan Rusia. Serangan dilakukan Selasa kemarin. Saya tidak mungkin membiarkan serangan Ukraina di Crimea tidak terjawab. Jika upaya serangan teroris terus berlanjut, respon Rusia akan parah dan sesuai dengan tingkat ancaman, kata Putin pada hari Senin di awal pertemuan Dewan Keamanan yang disiarkan televisi seperti dikutip dari Al Jazeera Selasa 11 Oktober 2022. Pernyataan Putin tersebut diucapkan setelah ledakan besar pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 yang merusak jembatan utama di Crimea. Infrastruktur tersebut merupakan proyek utama Putin dan jaringan transportasi penting antara Rusia dan semenanjung Moskow yang dicaplok pada 2014. Rusia akan serang besar-besaran dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi pada energi, komando militer, dan fasilitas komunikasi di Ukraina, ucap Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangkaian serangan telah tercapai sesuai target. Layanan darurat Ukraina mengatakan total 11 orang tewas dan 64 terluka dalam serangan pagi di seluruh Ukraina. Serangan rudal tersebut merupakan yang terbesar dan terluas sejak hari-hari awal perang pada Februari 2022. Ibu kota Ukraina Kiev dihantam oleh beberapa rudal Rusia pada Senin pagi 10 Oktober 2022, yang pertama sejak akhir Juni 2022. Ledakan menghantam distrik Shevchenko, area luas di pusat kota yang mencakup kota tua bersejarah serta beberapa kantor pemerintah, kata wali kota Kiev, Vitali Klitschko. NATO waspada dan pantau kekuatan nuklir Rusia. Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO memperingatkan Moskow bahwa pihaknya waspada dan memantau dengan cermat kekuatan nuklir Rusia yang kalah di medan perang di Ukraina. NATO juga akan bersatu menghadapi serangan infrastruktur penting terhadap anggotanya.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Selasa 11 Oktober 2022 mengatakan bahwa untuk sementara aliansi pertahanan tidak melihat adanya perubahan dalam postur nuklir Rusia. Oleh karena itu pihaknya tetap waspada dan akan melanjutkan latihan kesiapsiagaan nuklirnya sendiri minggu depan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersikap tegas dan menjelaskan bahwa NATO ada di sana untuk melindungi dan membela semua sekutu. Ini akan mengirimkan sinyal yang sangat salah jika kita tiba-tiba sekarang membatalkan latihan rutin yang telah lama direncanakan karena perang di Ukraina, kata Stoltenberg. Dia mengacu pada latihan tahunan Steadfastness, di mana Angkatan Udara NATO mempraktekkan penggunaan bom nuklir Amerika Serikat yang berbasis di Eropa. Ini adalah latihan untuk memastikan bahwa penangkal nuklir kami tetap aman, terjamin, dan efektif, kata Stoltenberg pada konferensi pers menjelang pertemuan 2 hari para Menteri Pertahanan Aliansi Barat di Brussels, dilansir Channel News Asia, Rabu 12 Oktober 2022. Dia mengatakan kekuatan militer NATO adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi ketegangan dengan Rusia yang telah membuat ancaman terselubung menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina. Stoltenberg juga berjanji untuk meningkatkan perlindungan infrastruktur penting dalam menanggapi serangan terhadap pipa gas Nord Stream, dan mengatakan NATO telah menggandakan kehadirannya di Baltik dan Laut Utara menjadi lebih dari 30 kapal yang didukung oleh pesawat terbang dan kegiatan bawah laut. Kami akan lebih meningkatkan perlindungan infrastruktur penting sehubungan dengan sabotase jaringan pipa Nord Stream, katanya. Hingga kini masih belum jelas siapa yang berada di balik serangan terhadap jaringan pipa tersebut. NATO waspada dan pantau kekuatan nuklir Rusia. Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO memperingatkan Moskow bahwa pihaknya waspada dan memantau dengan cermat kekuatan nuklir Rusia yang kalah di medan perang di Ukraina. NATO juga akan bersatu menghadapi serangan infrastruktur penting terhadap anggotanya. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Selasa 11 Oktober 2022 mengatakan bahwa untuk sementara aliansi pertahanan tidak melihat adanya perubahan dalam postur nuklir Rusia. Oleh karena itu pihaknya tetap waspada dan akan melanjutkan latihan kesiapsiagaan nuklirnya sendiri minggu depan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersikap tegas dan menjelaskan bahwa NATO ada di sana untuk melindungi dan membela semua sekutu. Ini akan mengirimkan sinyal yang sangat salah jika kita tiba-tiba sekarang membatalkan latihan rutin yang telah lama direncanakan karena perang di Ukraina, kata Stoltenberg. Dia mengacu pada latihan tahunan Steadfastness, di mana Angkatan Udara NATO mempraktekkan penggunaan bom nuklir Amerika Serikat yang berbasis di Eropa. Ini adalah latihan untuk memastikan bahwa penangkal nuklir kami tetap aman, terjamin, dan efektif, kata Stoltenberg pada konferensi pers menjelang pertemuan 2 hari para Menteri Pertahanan Aliansi Barat di Brussels, dilansir Channel News Asia, Rabu 12 Oktober 2022. Dia mengatakan kekuatan militer NATO adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi ketegangan dengan Rusia yang telah membuat ancaman terselubung menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina. Stoltenberg juga berjanji untuk meningkatkan perlindungan infrastruktur penting dalam menanggapi serangan terhadap pipa gas Nord Stream, dan mengatakan NATO telah menggandakan kehadirannya di Baltik dan Laut Utara menjadi lebih dari 30 kapal yang didukung oleh pesawat terbang dan kegiatan bawah laut. Kami akan lebih meningkatkan perlindungan infrastruktur penting sehubungan dengan sabotase jaringan pipa Nord Stream, katanya. Hingga kini masih belum jelas siapa yang berada di balik serangan terhadap jaringan pipa tersebut.